Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1149, Rubah Tornado Kecil memulai siaran langsung. Ini benar-benar penggemar berat Angelin Wang. Sejak siaran langsung pertamanya, ketika tidak banyak orang, Bibili telah mendukungnya di ruang siaran langsung. Saat itu, ada belasan orang di ruang siaran langsung, jadi Angelin Wang akan membaca nama mereka setiap hari, kesannya sangat mendalam. Tapi pada awalnya, Bibili tetap memperhatikan dan tidak pernah beri hadiah. Ketika sebelumnya dia pek dengan gadis rubah, Bibili dari keluarga Qin mulai beri hadiah. Sejauh ini, Bibili dari keluarga Qin sudah beri hadiah kepada Angelin Wang puluhan juta. Selain beri hadiah, dia juga berkali-kali membantu Angelin Wang mencari Hernando Sue, seorang yang kaya dan muda, dan terhubung dengan Yamada Su, dan tim acara terkenal memotret dia. Ini semua adalah bantuan Bibili, hanya sayang, penggemar berat seperti ini, Angelin Wang malah tidak pernah melihatnya, itu selalu menjadi penyesalannya. Juga tidak tahu apa profesi Bibili dari keluarga Qin, apakah dia laki-laki atau perempuan. Segera, serangkaian angka muncul di komputer Raisa Sen. Sudah, IT telah dibobol, langkah selanjutnya adalah mencari posisi. Setelah itu, mulai langkah pemosisian berikutnya. Rubah Tornado Kecil sudah berhenti mengobrol di ruang siaran langsung, sepertinya ia tahu IP-nya dibobol seseorang, dan ia langsung keluar dari ruang siaran langsung. Setelah 1 menit, seseorang tiba-tiba berseru di ruang siaran langsung. Rubah Tornado Kecil sudah memulai siaran langsung. Sialan, sombong sekali. Apa? Berapa nomor kamarnya? Aku akan memarahinya. Dia masih berani membuka siaran langsung. Bukankah ini terlalu sombong? Begitu mendengar Rubah Tornado Kecil memulai siaran langsung, semua orang tiba-tiba menjadi heboh dan langsung melihat apa yang terjadi pada anak ini. Puluhan ribu orang menyerbu ke dalam ruang siaran langsung Rubah Tornado Kecil. Sangat kecewa, pihak lain tidak menyalakan kamera, tetapi menyalakan layar komputer. Di sebelah kiri adalah layar game dengan perlengkapan Angelin Wang di atasnya. Di sebelah kanan adalah layar IP terenkripsi, yang semuanya merupakan kode yang rumit. Rubah Tornado Kecil menyalakan mikrofon dan berkata dengan dingin. Itu Bibili dari keluarga Qin sangat sombong, bukankah kamu mau memeriksa IP aku? Biarkan dia datang, aku siarkan dan memperlihatkan kepada kalian. Tiba-tiba kerumunan menjadi sangat seru. Teman-teman, ini akan menjadi siaran langsung dari perang hacker, bukan? Kode merah muncul di layar Rubah Tornado Kecil, dan kode hitam muncul di layar. Sekilas sangat intuitif, kode merah adalah tanda operasional Raisa Sen. Rubah Tornado Kecil mencibir saat beroperasi. Aku tidak tahu dari mana kalian mendapatkan rookie seperti ini, tapi itu membangkitkan hasratku untuk bertarung. Jika kalian bersedia untuk bermain, maka aku akan bermain dengan kalian. Setelah itu, Rubah Tornado Kecil mulai beroperasi. Beberapa menit kemudian, pertarungan kode antara kedua belah pihak menjadi semakin kuat, dan tak lama kemudian, wajah Rubah Tornado Kecil menjadi serius. Awalnya dia merasa operasi pihak Yin sangat menarik, seperti seorang pemula yang murni. Tetapi setelah beberapa waktu, dia merasa bahwa setiap langkah operasi pihak Yin memiliki tujuannya sendiri. Dan langkah demi langkah sangat berbahaya, dan setiap langkah operasi memiliki arti tersendiri, tetapi dia tidak dapat memahami operasi spesifiknya. Orang ini bukan pemula, apakah dia seorang master? Rubah Tornado Kecil di ruang siaran langsung sudah sedikit panik. Siapa kamu? Dengan levelmu, tidak mungkin orang kecil yang tidak dikenal. Saat suara itu turun, Raisa Sen tiba-tiba menekan enter. Layar Rubah Tornado Kecil menjadi hitam, dan sederet aksara Cina muncul di komputer. Siapa aku?
Kamu tidak berhak untuk mengetahui. Layar hitam dan font merah sangat mencolok. Rubah tornado kecil melebarkan matanya dan wajahnya tampak tercengang. Tuh kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibi Li itu kurang kemampuan, dia bisa mengundangmu datang. Rubah tornado kecil sudah tahu siapa lawannya, tapi dia tidak percaya. Dia tidak percaya seorang tiran iokal di ruang siaran langsung dapat mengundang peretas nomor 1. Little Thief. Little Thief adalah legenda mereka di dunia peretas, dan tidak ada peretas yang tidak mengenal Little Thief. Hal-hal yang dilakukan Little Thief saat itu benar-benar sensasional. Selain itu juga, dengar-dengar bahwa status Little Thief sangat kelas atas, dia adalah generasi kedua dari keluarga yang kaya. Dia telah mendalami hal-hal ini sejak dia masih kecil, dia jenius, dia tidak kekurangan uang, dan keluarganya sangat mendukungnya sehingga dia menjadi peretas yang tak tertandingi. Meski rubah tornado kecil sudah terkenal di industri, dia juga hanyalah seorang pengguna biasa. Dibandingkan dengan Little Thief, dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk melawannya. Kemampuan berlindung dia di mata Little Thief, menempati level yang rendah. Ini seperti seorang siswa SD kelas 1 yang memamerkan ilmunya di depan mahasiswa. Bahkan murid yang paling pintar di SD, juga levelnya masih lemah. Rubah tornado kecil benar-benar panik, dan dengan cepat mematikan ponselnya, menutup ruang siaran langsung, dan berhenti menghubungi dunia Iwar. Pada saat yang sama, Raisa Sen menjentikkan jarinya dengan cerdas dan berkata, "Selesai, alamatnya sudah ditemukan, apakah kita pergi melihatnya?" Thomas Kin mengangguk, "Pergi dan melihatnya saja. Terlalu mudah mencari alamat seseorang. Ketika dulu, mengandalkan kabel jaringan tentu lebih repot, tapi sekarang berbeda. Selain kabel jaringan, ada takawai dan pengiriman ekspres. Asalkan meninggalkan alamat, akan selalu ada celah." Thomas Kin langsung membawa Jessie Chen dan Raisa Sen ke dalam mobil. Lokasinya ada di kota Donghai, dan jarak mereka dengan dia juga tidak jauh. Selama 10 menit, Thomas Kin sudah sampai di tempat tujuan yang merupakan kawasan pemukiman biasa. Berbeda dari pemukiman Iein, letaknya dekat dengan dunia komputer, sehingga dapat dengan mudah membeli berbagai peralatan komputer dan suku cadang. Memang lebih nyaman bagi seorang hacker untuk tinggal di sini. Thomas Kin naik ke atas, lokasinya di lantai atas 1108, baru sampai di lantai atas, kamar 1108 tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda berkacamata yang sedikit gemuk berjalan keluar, mengenakan kemeja kotak-kotak, pakaian programmer khas. Melihat Thomas Kin dan yang lainnya, dia secara naluriah ingin menghindar, tetapi keterampilan akting ini tidak dapat lepas dari mata ajaib Thomas Kin. Thomas Kin langsung menangkapnya, mencibir, dan berkata, "Rubah tornado kecil ya." Wajah rubah tornado kecil itu tampak kosong dan berpura-pura tidak bersalah. "Ah, apa yang kalian bicarakan, aku tidak mengerti." Raisa Sen mencibir, "Tidak perlu berpura-pura lagi, aku telah menghack kamera kamu, dan aku sudah dapat melihat rupa kamu." Mendengar Raisa Sen berbicara seperti ini, rubah tornado kecil itu terkejut sejenak dan menatapnya dengan tercengang. "Kamu, apakah kamu Little Thief?" Raisa Sen tersenyum tipis, "Ya, ini aku." Rubah tornado kecil itu benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa peretas terkenal ini adalah gadis muda yang cantik. Thomas Kin mencibir, "Ingat tidak bahwa kamu pernah berkata, ingin aku memukulmu melalui kabel jaringan?" Rubah tornado kecil memandang Thomas Kin, bahkan lebih bingung. Kamu adalah L." Thomas Kin berkata, "Aku adalah Bibi Li dari keluarga Kin." Sudut bibir rubah tornado kecil bergerak-gerak dengan kencang. Apakah ini benar Bibi Li dari keluarga apa mereka bercanda? Rubah tornado kecil tidak bisa berkata-kata, tentang dunia apa ini semua. Jika Little Thief adalah perempuan, ya sudah. Tapi ini, Bibi Li ternyata dia adalah laki-laki. Saat ini, ruang siaran langsung Angelin Wang masih menayangkan pertandingan,
dan Angelin Wang sudah bersiap membuat nomor untuk dimainkan lagi. Tiba-tiba, permintaan transaksi dikirim. Rubah tornado kecil meminta untuk berdagang denganmu. Angelin Wang tertegun sejenak dan mengerutkan kening, tetapi dia menekan setuju. Pada antarmuka perdagangan, semua perlengkapan Angelin Wang yang ditipu, dikembalikan. Melihat peralatan di dalam ransel, Angelin Wang tercengang. Hah, apakah ini benar-benar kembali padaku? Orang-orang di ruang siaran juga langsung tercengang. Betulkah sudah dikembalikan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.